Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Zahra, nomor presensi 5. Pada kesempatan ini, saya akan mereaksi video dengan judul UU Cipta Kerja tetap disahkan walaupun kontroversial, yang sesuai dengan materi produk dan hierarki peraturan perundang-undangan. Saudara, di tengah kontroversi karena dinilai merugikan pekerja, rancangan undang-undang Cipta Kerja disahkan dalam pembahasan yang berlangsung sangat cepat. Setelah menyaksikan cuplikan tersebut, hal pertama yang menarik perhatian saya adalah kesan bahwa proses pengambilan keputusan berlangsung dengan cepat dan tegas. Di tengah kondisi yang sebenarnya sedang menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat. Pemberita-berita menyampaikan bahwa meskipun menuai kontroversi, RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang. Hal ini menunjukkan kuatnya otoritas DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, undang-undang memiliki kedudukan yang sangat strategis, yaitu satu tingkat di bawah UUD 1945. Artinya, ketika sebuah RUU disahkan menjadi UU, maka seluruh peraturan di bawahnya, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri, harus menyesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan UU tersebut. Melihat video itu, saya menyadari bahwa pengesahan UU Cipta Kerja tidak hanya sekedar keputusan politik, tapi juga keputusan hukum yang memberikan efek domino terhadap puluhan hingga ratusan aturan turunan. Karena itulah, setiap undang-undang idealnya dibahas secara matang agar tidak menimbulkan kekacauan norma di tingkat bawah. Dalam video tersebut diperlihatkan bahwa pengesahan undang-undang ini dilakukan di tengah kontroversi di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa terdapat jurang antara aspirasi sebagian masyarakat dan keputusan politik yang diambil. Reaksi saya terhadap hal ini adalah bahwa pembentukan hukum seharusnya tidak hanya mengedepankan proses formal, tetapi juga memprioritaskan partisipasi publik dan transparansi. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, mengkritisi, dan menyampaikan pendapat sebelum sebuah RUU disahkan. Ketika hal ini kurang terpenuhi, wajar jika muncul resistensi. Kontroversi yang terjadi juga mengindikasikan bahwa substansi dari UU tersebut menyentuh aspek-aspek sensitif, terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, investasi, dan perlindungan sosial. Reaksi saya lainnya adalah munculnya kesadaran bahwa pengesahan suatu undang-undang selalu membawa konsekuensi yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Undang-undang bukan hanya teks hukum, tetapi aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari. Karena itu, setiap perubahan pada UU membutuhkan komunikasi yang efektif agar masyarakat tidak mengalami kebingungan atau salah persepsi. Pemberitaan seperti yang ditampilkan dalam video menjadi penting karena media memiliki peran menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun tetap saja, substansi undang-undang harus jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan multitafsir. Setelah melihat video tersebut, saya menyimpulkan bahwa proses legislatif di Indonesia masih perlu peningkatan, terutama dalam aspek keterbukaan. Walaupun DPR memiliki kewenangan penuh untuk mengesahkan UU, tetapi legitimasi moral dan sosial akan lebih kuat jika prosesnya dilakukan dengan menyertakan berbagai pihak secara terbuka dan demokratis. Selain itu, penyusunan undang-undang harus selalu memperhatikan keselarasan dengan prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945, menjaga kepastian hukum, dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Sebagai reaksi akhir, saya menilai bahwa video tersebut memberikan gambaran ringkas namun penting tentang bagaimana sebuah keputusan besar dapat ditetapkan meskipun sedang berada dalam suasana kontroversial. Saya berharap bahwa proses legislasi ke depan semakin transparan, partisipatif, dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat luas. Demikian reaksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.